perusahaan yang biasa-biasa di harga murah. Jangan beli. Ada perusahaan murah sekali tapi biasa, males beli males lah. Kalau orang tahu saya punya saham itu malu juga. Masa saya punya perusahaan yang jelek kayak begitu meskipun murah ya. Ini ilmu saham yang sangat tinggi dari Warren Buffett ya. Belilah wonderful company di harga yang wajar daripada beli company yang biasa-biasa di harga yang murah, jangan. Opportunities come infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the timber. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, keluarkan ember yang besar, bukan timbel ya. Kalau ketika COVID 3 tahun yang lalu saham-saham murah, IHSG 3.900. Belinya jangan dikit-dikit. Dari mana duitnya? Kalau mau kaya dorong semuanya. Dorong. Opportunities come infrequently. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, jangan keluarin gayung, keluarin ember yang besar, tampung semua hujan emas itu. Ini ajaran Warren Buffett nih bisa bikin kaya ya. COVID-19 IHSG 3.900, uang yang ada dorong semuanya. Kapan lagi, karena kesempatan hujan emas itu jarang terjadi ya. Nih sekarang juga goncang ganjing nih. Ada yang bilang mau krisis, resesi segala macam, saham turun, siapin aja. Kalau dia turun, siapkan ember yang besar. Karena kesempatan itu datangnya jarang, ya, Ya, kalau datang lagi, saham turun banyak. Ingat kata Warren Buffett, siapkan ember yang besar, dorong semua duit kita. Ya, kalau mau kaya. Kalau beli sedikit, cuannya sedikit. Kalau beli banyak, ya cuannya banyak. Risk come from not knowing what you are doing. Ya. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita, kata Warren Buffett. Ya. Hampir semua orang di dunia mengatakan beli saham itu high risk high gain. Ya, membeli saham itu high risk high gain. Resiko besar, tentu untungnya juga besar, high risk high gain. Tapi Warren Buffett bilang resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Orang yang tahu, dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Tapi orang yang baru, dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Seperti saya bisa membeli Mercy seharga bajai. Ya. Tapi orang pemula, dia akan bisa membeli bajai seharga Mercy. Ya. Di dunia nyata tidak ada Mercy yang dijual harga bajai. Ya. Tidak ada di nyata, tapi di bursa saham banyak. Tapi lebih banyak lagi bajai yang dijual harga Mercy. Oleh karena itu harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Orang yang tahu dia bisa membeli perusahaan yang resikonya rendah, untungnya high gain, ya, untungnya besar. Tapi orang yang tidak tahu, pemula, dia bisa membeli saham perusahaan yang high risk, untungnya kecil, low gain. Resiko besar, untungnya kecil. Jadi Warren Buffett bilang, resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Kalau saya membeli satu perusahaan, saya lihat, wah ini Mercy harga bajai perusahaan bagus, harganya murah. Ya. Resiko buat saya hampir tidak ada, resiko rendah. Ya saya dorong semua uang saya. Ya. Ini Mercy harga bajai, udah dorong semuanya. Jangan terbalik.
Karena di bursa lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Ya. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi adalah melindungi ketidaktahuan kita. Ya. Sangat tidak masuk akal. It makes little sense, tidak masuk akal. Kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Semua sekolah-sekolah bisnis di dunia mengajarkan diversifikasi. Ya. Pakar-pakar keuangan semuanya juga mengajarkan diversifikasi. Kalau Anda punya uang 20% di properti, 20% di deposito, 20% di obligasi, 20% di emas atau di mana-mana dibagi-bagi. Ya. Tapi Warren Buffett bilang, diversifikasi untuk melindungi kita, ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu ya diversifikasi. Tapi tidak masuk akal kalau kita tahu terus diversifikasi ya. Kalau kita ketemu Mercy yang dijual harga bajai, masa kita diversifikasi? Enggak, dorong semua di situ. Ya. Successful investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort, something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu takes time, perlu waktu. Sekarang valuasi. Biasanya kita lihat dari price earning ratio adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham. Next. Ada satu perusahaan namanya Siloam. Wah deket tuh, pasti mahasiswa kalau sakit ke Siloam. Kita lihat labanya, 59 miliar rupiah. Kecil labanya ternyata, 59. Tahun lalu 50 miliar, sekarang meningkat. Tahun 2014 59 miliar. Berapa laba per sahamnya? Hanya 54 rupiah. 54 rupiah, harga sahamnya 14.000 kira-kira. 14.000 ribuan. Jadi price earning ratio berapa kali? Kira-kira mungkin 260 kali price earning ratio. Harga sahamnya 14 ribuan, laba per sahamnya setahun hanya 54, jadi price earning ratio 260, kira-kira begitu. Next kita lihat lagi satu perusahaan. Tadi labanya cuma 59 miliar. Ini namanya Pen Invest. Next. Nah, Pen Invest tahun 2004 labanya 229,59. Artinya 230 per saham. Harga sahamnya 800. Artinya dia hanya price earning ratio hanya 3,5 kali. 3,5 kali. Labanya juga gede. Labanya 934 miliar, pemilik entitas induk 934 miliar labanya Pen Invest ini. Price earning ratio 3,5 kali. Mau beli perusahaan yang nilainya 14.000, labanya setahun 54 rupiah, atau mau beli perusahaan yang 800 nilai sahamnya, labanya 230. Itu valuasi namanya, mahal atau murah. Next. Value investor adalah investor yang berusaha memperkirakan nilai sebuah saham. Nilai ini disebut nilai intrinsik. Jika nilai intrinsiknya lebih besar dari harga pasar, kita membeli. Jika nilai intrinsiknya lebih rendah dari nilai pasar, kita menjualnya. Next. Untuk menghitung nilai wajar ini, kita harus mengestimasi arus kas yang bakal dihasilkan oleh perusahaan dari sekarang hingga seterusnya. Arus kas berasal dari laba bersih usaha. Arus kas ini kemudian nilai sekarang kan dan dijumlah untuk mendapatkan nilai wajar. Benjamin Graham bilang begini, ini metode yang saya temukan 70 tahun silam, sekarang masih populer dipakai investor profesional. Next. Ini tips dari Warren Buffett. Dia bilang, it is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ini satu kunci. Next. Nah, ini anak ayam. Saya dulu punya perusahaan anak ayam, produksinya
500 juta ekor per tahun. 500 juta ekor nangkepinnya aja susah kan. Terbesar nomor 2 di Indonesia. Next. Ayo, ya, terus. Next. 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 Terus, next. Ya, ini. Labanya 2006 106 miliar, menurun 989, menurun lagi 31 miliar, naik loncat jadi 196 miliar, kemudian 2010 jadi 256 miliar. Next. Ini harga sahamnya juga meloncat. Dulu waktu 2006 saya membeli, harga sahamnya Rp250 per saham. Kemudian naik, 6 tahun kemudian meningkat jadi 31.500. Naik 12.600% perusahaan ini. Nilainya naik 12.600%. Next. Wah, di laporan keuangan annual reportnya ada nama saya tuh, Loh Keng Hong. Punya 6 juta lembar, sedikit, kepemilikan 8%, sedikit sekali, 6 juta. Kalau 6 juta lembar saham dikalikan 31.500, kurang lebih 200 miliar ya. Enak. Nggak ngapa-ngapain jadi sleeping shareholder. Pemegang saham yang tidur dapat 200 miliar, tidur aja nggak ngapa-ngapain. Pegang saham itu 6 tahun, naik 12.600%. Orang yang korupsi masuk penjara, ya saya dengerin cuma korupsinya 1 miliar, 5 miliar, kecil-kecil masuk penjara. Mendingan jadi sleeping shareholder, nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja, dapat duit 200 miliar kan. Next. Rip Van Winkle Investing, ada 1001 macam strategi investasi. Ini tips berinvestasi di pasar. Tapi strategi investasi yang satu ini paling bagus. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon. Dan baru bangun 20 tahun kemudian, setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Tidur. Kalau kabinet Jokowi itu kerja. Saya sih cuma bisa kerja. Maka di saham itu kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat itu harus tidur. Mahasiswa, hati-hati menginterpretasikan kata-kata saya ini loh. Ya, mungkin nggak pernah dengar. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Ketidakaktifan adalah perilaku yang cerdas. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Adik-adik mungkin belum mengalami berinvestasi. Pak Rektor udah tahu. Ketika dia memiliki saham yang perusahaan yang hebat, tidur sama aktif siapa lebih untung? Pasti yang tidur lebih untung. Betul ya Pak? Sahamnya naik terus. Warren Buffett menjadi orang paling kaya di dunia dari berinvestasi saham. Dia aktif trading atau dia tidur? Dia tidur. Dia beli, dia simpan puluhan tahun. Dia jadi orang paling kaya. Next. Masih ingat Rudy Hartono, maestro bulu tangkis Indonesia yang menjuarai All England 8 kali? Apa rahasia kesuksesan Rudy? Selain berteknik tinggi dan bermental juara, Rudy selalu siap bertanding dalam jangka waktu yang panjang. Teknik bagus tanpa stamina yang baik tidak ada artinya. Dia pelatih Rudy yang tidak bisa bermain bulu tangkis. Dia melatih fisiknya Rudy. Tiap hari Rudy disuruh keliling Gelora Bung Karno. Next. Investor saham bisa disamakan dengan atlet. Tidak sekedar punya teknik yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power investasi. Staying power maksudnya kemampuan investor untuk tidak menjual aset investasinya seberat apapun krisis keuangan yang terjadi. Next. Di dunia
saham itu ada dua analisa. Satu analisa fundamental, satu technical. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisa technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting. Bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Next. Ini adalah buku Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Warren Buffett ketika umur 19 tahun dia sudah membaca buku ini. Sekarang dia usia 85. Ketika dia 19 tahun dia membaca buku ini, dia kagum dengan penulis buku ini. Dia bilang, orang ini hebat sekali, saya mau belajar sama dia. Dia cari tahu Benjamin Graham ada di mana. Oh, ternyata Benjamin Graham dia mengajar di Columbia University di New York. Dia terbang ke sana, dia melamar. Dia kuliah di sana. Kalau Benjamin Graham mengajar di Ukrida, Warren Buffett pun akan datang ke Ukrida untuk belajar. Apa yang dikatakan Warren Buffett tentang buku ini, kita lihat. Next. By far the best book on investing ever written. Buku yang terbaik yang pernah ditulis investasi. Ketika Warren Buffett selesai kuliah, dia merasa ilmu gurunya masih banyak. Dia bilang, Pak Benjamin, boleh saya melamar kerja di perusahaan Bapak? Dia tidak diterima. Dia bilang begini, kalau gitu saya kerja sama Bapak jadi analis keuangan. Bapak nggak usah gaji saya deh. Next. Ini ada buku dari Intelligent itu pengantar mengenai analisa teknik. Ya. Dia bilang, in our own stock market experience and observation extending over 50 years, we have not known a single person who has consistently or lastingly made money by this following the market. We do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Saya kuningin fallacious karena saya nggak pernah kuliah di luar negeri. Saya nggak tahu arti fallacious itu apa. Jadi saya buka buku kamus Inggris Indonesia Hasan Sadili. Mahasiswa juga punya kan itu, kalau nggak punya kelewatan. Fallacious di buku Hasan Sadili diterjemahkan dengan 3 kata, yaitu tidak benar, keliru dan menyesatkan. Analisa teknikal itu menurut Benjamin Graham. Next. Ini ada buku saham juga, tapi di Gramedia udah habis bukunya. Saya yang borong buat teman-teman saya. Next. Di buku ini Warren Buffett mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tidak bermakna. Next.